Halo semuanya, balik lagi di meja kantor. Dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 167. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Male and Female. Di awal chapter kita diperlihatkan hasil dari analisa video pertandingan Mariners melawan Lycons, di mana para pemukul Mariners yang terus gagal memukul itu karena mereka sudah terbiasa dengan lemparan Tokuchi, sehingga postur memukul mereka agak sedikit berbelok. Pelatih Mariners pun tidak percaya kalau hanya dengan lemparan Tokuchi bisa merubah kebiasaan memukul pemain. Tapi hasil analisa itu bukanlah sebuah tebakan atau mereka memutuskan secara random. Mereka benar-benar melakukan dengan sangat rinci. Lalu staf analisa itu menjelaskan analisa tersebut tahap demi tahap. Pertama, kalian harus melihat data ini. Ini adalah perbedaan hasil memukul Brooklyn di musim ini. Persentase memukulnya untuk pukulan lurus ke tengah bawah adalah 50%. Tidak hanya Brooklyn, tapi hampir setiap pemukul Mariners mempunyai persentase memukul lurus ke bawah yang tinggi. Lalu persentase memukul yang rendah adalah ketika memukul mepet dengan zona strike. Dengan kata lain, ketika kau memukul bola ke tengah, posisi memukul berada dalam posisi yang ideal. Tapi pitcher tidak benar-benar melempar bola ke arah tengah. Jika kau membagi zona strike ke dalam 9 bagian, hanya ada 1 dari 6 bola yang mengarah langsung ke tengah. Itulah kenapa pemukul harus mengubah posisi ideal mereka untuk bagian yang lain dan memukulnya. Bahkan bagian diagonal zona strike tidak semudah itu untuk dihadapi. Itu karena ketika kau memukul rendah ke tengah, panjang yang bisa kau jangkau oleh tanganmu tidak akan berubah. Sebenarnya Brooklyn juga, dia mempunyai persentase memukul diagonal di atas 40%. Pikirkan seperti ini, seorang pemukul yang hebat adalah salah satu orang yang memiliki basic pukulan. Dia bisa menggunakannya sebagai referensi untuk berhadapan dengan bola di area luar zona strike, yang berarti area yang dapat Brooklyn pukul lebih dari 30%. Dan dia bisa memukul dengan lemparan yang sulit. Sebenarnya pemukul di musim ini yang mempunyai persentase memukul lemparan dalam yang tinggi dan lemparan lambat yang melebar lebih dari 28% tidak ada di antara 12 tim. Ada 2 alasan. Yang pertama, jelas karena lemparan itu sulit untuk dipukul dan sulit merubah jarak pukulannya. Dengan kata lain, mereka harus banyak berlatih untuk pukulan ideal mereka. Itulah kenapa pitcher melempar tinggi ke arah dalam dan ke arah luar. Lalu, Kitahoji ditanya, jenis lemparan apa yang paling sering digunakan olehnya untuk latihan memukul? Kitahoji pun menjawab, kalau lemparan lurus yang rendah ke arah tengah. Lalu Kitahoji ditanya kembali, kenapa tidak berlatih lemparan tinggi ke arah dalam? Itu karena persentase Kitahoji untuk lemparan itu sangat rendah. Kitahoji pun menjawab, kalau dia melakukan latihan itu, dia tidak akan bisa memukul bola area luar yang rendah. Lalu bagaimana jika Kitahoji hanya berlatih untuk pukulan dalam dan luar saja? Itu akan menjadi double standar. Itu akan sangat membuang waktu untuk menguasai 2 jenis pukulan yang berbeda. Pada akhirnya dia hanya akan kehilangan lemparan ke arah tengah. Ya, berdasarkan itu, perhatikan ini. Ini adalah data di pertandingan 3 hari yang lalu di saat Tokuchi melempar. Ini adalah titik pukulan lemparan Tokuchi yang dipukul oleh Brooklyn 3 hari yang lalu. Yang mengerikan dari ini adalah pada hari itu Tokuchi hanya melempar lemparan ke arah dalam yang tinggi dan lemparan ke arah luar untuk Brooklyn. Dia tidak melempar dengan lemparan selain itu, tidak satu kali pun. Tidak hanya Brooklyn, bahkan Thomas, Amami, dan Takami, Tokuchi dengan konsisten hanya melempar dengan lemparan itu. Jadi dengan kata lain, karena Tokuchi hanya melempar seperti itu dengan persisten, para pemain Mariners tidak menyadari kalau mereka secara alami kehilangan bentuk dari pukulan asli mereka.
Kitaoji mendengar itu pun tidak terima karena bagaimana bisa hanya dengan satu pertandingan dan satu pitcher bisa mengubah postur memukul seorang pemain. Lalu staf analisa itu berkata, itu benar. Normalnya satu pukulan tidak akan bisa merubah postur memukul secara tiba-tiba, tapi perubahan yang tidak disangka-sangka itu bisa terjadi kepada pemain jika pemain itu ada dalam dua kondisi ini. Yang pertama, jika kau mempunyai pengalaman yang menakutkan, seperti saat bola yang sangat kencang mengenai wajahmu, seperti John. Yang kedua adalah jika kau membuat semua lemparan sulit menjadi home run saat di tengah lapangan, itu akan memberikan pengalaman sebuah kesuksesan besar. Ingat, waktu itu adalah pertandingan yang penting. Jika kalian menang, kalian membuat awal yang bagus karena menang di pertandingan pertama. Dan yang menjadi pitcher saat itu adalah Tokuchi, di mana semua orang pasti memprediksi kalau dia akan membuat pertandingan semakin sulit. Tapi ketika pertandingan itu dimulai, itu menjadi sebuah kemenangan yang settingan. Pada hari itu Kitaoji bisa memukul 7 pukulan dengan 1 home run, dan semua lemparan Tokuchi itu sangatlah mudah. Ya, itulah yang mengerikan dari Tokuchi. Dia bisa saja membuatmu memukul lemparan sulit dengan sengaja. Tapi jika itu adalah sebuah lemparan dengan putaran yang tinggi, dia meningkatkan putarannya secara berkala. Dan jika itu adalah sebuah lemparan dengan putaran rendah, dia memakai lebih banyak putaran dan dengan sengaja membuat itu mudah untuk dipukul. Dia merencanakan sebuah pengalaman sukses palsu dengan sengaja, dan itu membuat postur memukul yang sudah kalian bentuk selama bertahun-tahun akan hancur secara perlahan. Mendengar itu, para pemain Mariners pun sangat terkejut karena kemampuan memukul mereka hilang begitu saja. Tapi pelatih Mariners memberi semangat dan berkata kalau itu bukanlah masalah besar, dan menyuruh pemukul berikutnya untuk mengecek postur memukul mereka. Dan dia berpikir kalau hanya postur memukul pasti bisa dikembalikan dengan cepat. Setelah itu pertandingan pun dilanjutkan. Bagaimanapun kondisi Mariners saat ini sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Lalu pelatih Mariners pun dengan semangat mengecek semua postur para pemain. Tapi dengan arahan yang lemah seperti itu, para pemukul Mariners tetap tidak bisa memukul lemparan dari Lycons. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan mereka dalam memukul. Dan pada akhirnya pertandingan keempat antara Mariners melawan Lycons pun berakhir dengan skor 11-0. Ini merupakan kekalahan ketiga Mariners dari 5 pertandingan, dan Lycons sudah mendapatkan 3 kemenangan. Dengan kata lain, balas dendam Lycons atas kekalahannya di pertandingan pertama itu pun terbukti. Bahkan saat ini mereka kembali memimpin liga. Hanya tinggal 1 pertandingan tersisa. Siapapun yang memenangkan pertandingan itu, maka merekalah yang akan menjadi juara liga. Lalu setelah pertandingan itu selesai, terlihat pelatih Mariners begitu depresi dengan hasil pertandingan tersebut. Lalu tiba-tiba Takami datang dan menyuruhnya untuk melupakan itu semua. Takami pun mengajak pelatih itu untuk berpikir positif, karena Mariners beruntung mengetahui hal itu sebelum pertandingan terakhir. Dan Takami yakin kalau semua pemain Mariners akan mengecek ulang postur memukul mereka dan besok akan baik-baik saja. Itu mungkin bukan seperti barisan pemukul yang meledak-ledak, tapi setidaknya Takami yakin kalau Mariners bisa mengambil 2 atau 3 poin dari Lycons. Jika mereka bisa mendapatkan 2 poin, kita bisa bertahan sampai akhir pertandingan dengan Kawanaka yang menahan para pemukul Mariners. Dan Takami yakin kalau besok mereka pasti akan merayakan kemenangan. Tapi pelatih Mariners malah berkata kalau besok bukanlah jadwal Kawanaka untuk bermain, dan dia berkata kepada pelatih kalau dia akan mulai bermain lagi saat Japan Series dimulai.
Japan Series dimulai 4 hari lagi. Tidak mungkin untuk Kawanaka untuk menjadi starter besok. Dalam situasi seperti ini tidak ada yang bisa aku katakan. Sebelum 5 pertandingan terakhir ini, perhatian masyarakat tertuju kepada pertandingan Mariners dan Lycons. Tapi ada satu hal lagi, yaitu penghargaan untuk setiap titel pemain, di mana Mariners memonopoli penghargaan itu karena hampir setiap posisi Mariners masuk ke dalam nominasinya. Tapi untuk posisi pitcher akan dimenangkan oleh Tokuchi. Tapi situasi itu berubah saat pertandingan pertama kemarin. 36 poin yang diberikan kepada Tokuchi membuat persentase pertahanannya turun dan peringkat Tokuchi turun menjadi posisi kedua. Dengan itu Kawanaka naik ke posisi pertama. Asal kau tahu, persentase bertahan itu mudah untuk turun dan sulit untuk dinaikkan. Jika Kawanaka berakhir seperti itu di musim ini, bahkan jika Tokuchi menghancurkan kita di pertandingan besok, itu tidak akan membuat Tokuchi naik ke peringkat pertama. Itulah yang dirasakan pelatih jika membiarkan dia istirahat sampai Japan Series dimulai. Gelar juara itu akan teruntai di depan matanya. Ya, semua itu sudah diperhitungkan oleh Tokuchi. Jika dia kehilangan 36 poin, persentase pertahanannya akan menjadi peringkat kedua. Dengan kata lain, dia melakukan ini karena itu akan membuat Kawanaka bermain di pertandingan terakhir dengan sekuat tenaga. Itu semua adalah jebakan Tokuchi. Lalu tiba-tiba Kawanaka muncul dan dia langsung berkata, "Jangan khawatir. Aku berasumsi hal yang terburuk akan terjadi besok dan aku akan mulai pemanasan untuk bahuku untuk pertandingan besok. Aku tidak berkata kalau aku akan bermain dengan kekuatan 100%ku, tapi setidaknya aku bisa menahan para pemukul Mariners untuk tidak mencetak skor." Setelah Kawanaka berkata seperti itu, muncullah harapan baru untuk Mariners menghadapi Lycons di pertandingan terakhir besok. Saat ini pertandingan terakhir akan dimulai 18 jam lagi. Chapter 167 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 167. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like dan share videonya. Bye bye.